Aku nggak ngerti kebanyakan wibu sekarang itu punya masalah apa dalam kehidupannya. Aku selalu berharap dan berusaha untuk menunjukkan komunitas wibu itu asik, berduit, dan punya otak yang cerdas. Tapi entah kenapa, aku ngerasa percuma. Ya, pokoknya gini dah. Intinya, ini video itu bisa men-trigger banyak orang dan kayaknya bisa menyinggung banyak orang. Dan semoga bisa masuk ke akal kalian. Jadi sebelum marah-marah, dengarkan aku dulu baik-baik, santai dulu, pikirkan baik-baik dan ambil poin positifnya. Ayo kita bahas masalah wibu dan attention span-nya. Emang ada apa sih bang? Kenapa tiba-tiba bawa attention span, tiba-tiba bawa masalah wibu Indonesia? Emang ada apa gitu? Sebelum masuk ke topik utamanya, aku mau ngebahas satu masalah dulu, yang dimana masalah ini adalah konten cerita singkat. Jadi sebelum kalian marah-marah dan menyerang aku di dunia online, aku mau disclaimer dulu. Aku nggak ngelarang kalian untuk bikin konten kayak gitu, aku nggak ngelarang kalian untuk nonton konten kayak gitu, dan itu semua urusanmu, karena itu bukan urusanku. Dan aku nggak punya hak untuk ngelarang kau. Karena apa? Kau untuk dirimu sendiri, aku untuk diriku sendiri. Cuma aku punya opini yang bisa aku sampaikan. Emangnya ada masalah apa bang dengan konten recap alur cerita singkat kayak gitu bang? Gini, masalahnya aku kayak ngerasa ironi gitu. Ada orang yang ngerasa dirinya wibu, otaku lovers, anime lovers, atau apapun itu. Ya mereka nontonin konten cerita singkat dan mereka ngaku suka dengan anime. Maksudku gini loh, mereka sendiri tidak bisa menikmati anime tersebut, tapi mereka masih mengaku mereka suka dengan anime gitu kan. Agak gimana ya, agak aneh gitu kalau dipikir-pikir. Jadi kita bahas dulu satu-satu, kira-kira apa masalah dari konten cerita singkat atau cerita recap ini. Masalah pertama adalah konten seperti ini itu murni pembajakan. Menggunakan satu aset tanpa adanya transformasi yang signifikan, itu hitungannya kayak pembajakan gitu. Mungkin kalian nggak peduli atau bodo amat, ya nggak masalah. Tapi menurutku konten cerita singkat atau alur cerita itu kayak konten yang nggak punya transformasi gitu. Dan menurutku itu konten agak aneh. Karena menurutku sendiri konten yang kayak gitu nggak terlalu punya kreativitas yang besar banget gitu di dalam kontennya. Karena literally cuma menceritakan ulang apa yang ada di animenya dan disingkat. Kalau diceritakan dengan komedi, ya itu nggak masalah. Karena itu adalah bentuk transformasi yang jelas banget. Dan aku yakin penikmat cerita singkat nggak bakal peduli juga dengan ini. Jadi ya udahlah. Tapi masalah keduanya adalah dengan konten cerita singkat recap alur cerita ini, kalian itu dihalangi untuk berpikir. Ya, maksudnya gimana tuh bang dihalangi berpikir bang? Orang yang bikin anime atau manga itu sering meletakkan simbolisasi atau cerita yang lebih dalam supaya memprovokasi otak kalian untuk berpikir. Dengan konten alur singkat recap cerita kalian itu, akan kecil kemungkinannya kalian bisa mendapatkan makna yang lebih dalam tentang anime atau narasi yang ada dalam satu anime. Dan itu semua menghilangkan kompleksitas dari anime dan ceritanya. Maksudku gini loh, ceritanya disingkat, ya kalian cuma bakal dapat bagian luarnya aja gitu. Tanpa bisa berpikir lagi apa yang ada di balik ceritanya, percakapannya, atau bahkan aktingnya. Kalau misalnya udah disingkat kayak gitu, pencipta konten alur cerita ini bakal mendapatkan masalah yang ketiga. Masalahnya adalah mereka jadi nggak bisa menghargai satu karya. Di sini aku nggak berniat untuk ngejudge buat kalian para pencinta alur cerita konten recap itu. Karena bentuk menghargai orang tuh beda-beda. Dan menurutku di sini, menurutku ya, orang yang nonton cerita singkat itu kayak tidak terlalu menghargai karyanya gitu. Sekarang aku mau nanya gini deh, kau lebih percaya sama review orang yang udah nonton anime secara penuh atau dari orang yang cuma nonton cerita singkat doang? Kalau misalnya kau beneran nonton animenya, kemungkinan besar kau bisa dapat emosi dari karakter, bisa mendapatkan musik atau background atau suasana dari animenya, atau kau bisa mendapatkan perkembangan karakter dan ada kerelatan gitu sama karakternya. Tapi kalau kau misalnya nonton alur cerita doang, aku nggak yakin kau bisa mendapatkan itu, karena kadang-kadang orang yang nonton anime secara full aja itu pesannya bisa fly over their head gitu. Apalagi kalau kau cuma nonton alur cerita doang. Intinya nonton alur cerita atau recap atau apapun itu nggak akan memberikan pengalaman penuh nonton anime. Kau nggak bakal dapatkan musik, nggak bakal dapatkan acting karakter, sinematografi, animasi berantem, atau bagian emosionalnya. Atau simpelnya lagi, mereka cuma dapat penceritaan dangkal karena mereka nggak bisa mencerna keseluruhannya. Dan karena orang-orang penonton recap anime nggak bisa mendalami animenya, masalah keempat bakal timbul. Dan masalah yang bakal timbul adalah rusaknya komunitas anime. Ya maksudnya di sini nggak rusak dalam secara harafiah sih, tapi ya biar ku elaborate dulu lah. Orang yang udah nonton alur cerita atau recap, kemungkinannya besar mereka itu nggak akan nonton karya aslinya lagi. Sekali lagi aku kasih tahu, ini kemungkinan besar dan bukan berarti semua. Jadi mohon dipahami dan kalau bisa dipikir pakai otak gitu, jadi supaya kau nggak salah sangka. Dan itu semua berujung kepada menurunnya minat orang untuk melihat karya aslinya. Dan karena itu juga akhirnya orang-orang bakal jarang untuk diskusi anime lagi. Aku bakal kasih contoh anime Evangelion karena itu anime kesukaanku.
Alasan kenapa Evangelion, anime yang udah tua berdebu itu masih bisa rame sampai sekarang adalah karena anime itu punya banyak referensi dan simbolisasi. Dan orang-orang yang beneran nonton animenya kemungkinan besar bakal sadar sama hal itu. Dan akhirnya mereka akan bertanya-tanya maksudnya apa dan mereka punya interpretasi apa gitu. Dan akhirnya juga bakal muncul diskusi-diskusi. Ada orang yang bikin teori, ada orang yang diskusi soal ini maksudnya apa, itu maksudnya apa. Intinya bakal ada diskusi soal anime itu. Bakal diomongin terus. Kalau misalnya cuma nonton recapnya doang, apakah bisa menangkap itu semua? Ya sebenarnya aku sangat ragu. Di sini aku nggak bilang pencinta alur cerita recap itu nggak bisa menangkap hal simbolisasi atau apapun itu. Aku nggak bilang kayak gitu ya. Tapi sekali lagi, apakah mereka bisa? Aku ragu. Jujur aku ragu. Kalau misalnya kau mau berpikir semakin kurang diskusi dari satu anime, itu bakal mempengaruhi derajat atau bahkan mempengaruhi hype dari anime itu. Dan akhirnya IP dari anime itu ya bisa aja jadi nggak laku lagi. Sekarang coba pikirkan, kenapa masih ada merch Evangelion berkeliaran di mana-mana? Ya, karena fandomnya masih hidup, masih diskusi, masih ngomongin animenya. Dan sekarang aku mau membahas hal yang menjengkelkan. Hal yang menjengkelkan itu adalah ketika ada orang yang nonton alur cerita doang, atau misalnya mereka cuma nonton recap doang, tapi ngaku udah nonton animenya. Sumpah itu kadang-kadang menjengkelkan banget. Sekali lagi, itu menurutku. Tapi kalau menurutmu nggak menjengkelkan, ya udah. Cuma modal nonton recap, terus habis itu sotoy gitu. Begitu diajak diskusi, ngangong-ngangong doang. Itu menjengkelkan banget sumpah. Dan habis itu so-soan ngenilai anime lagi. Ya maksudku, kok cuma tahu ceritanya gitu? Kok tahu simbolisasinya nggak? Kok tahu seberapa bagus animasinya atau seberapa jelek animasinya nggak? Maksudku kayak ngapain sotoy gitu? Terserah kau mau sotoy atau enggak, tapi ya suka-sukamu aja. Dan sudahlah, aku nggak mau terlalu ngebahas itu karena kalau misalnya aku ngebahas itu bakal panjang lagi. Dan kapan-kapan mungkin bisa aku bahas di live streamingku sendiri. Dan terus, apa sih penyebab konten recap anime atau alur cerita atau cerita singkat anime ini bisa laku banget? Penyebabnya adalah budaya entertaining cepat dan serba instan. Kita udah terlalu banyak disuguhi video-video TikTok yang dimana video itu pendek banget dan gampang banget buat nge-scrollnya. Dan itu kenapa tingkat perhatian beberapa orang di antara kita itu menurun. Dan kalau mereka nonton anime, itu mereka ngerasa kayak anime itu ngebosanin banget. Atau mungkin mereka nggak betah gitu buat nungguin atau nontonin animenya. Dan sekali lagi, alih-alih mereka menikmati animenya dengan santai atau mengerti bagaimana pengkarakteran di animenya, mereka malah pengen cepet-cepet doang. Entah karena FOMO atau karena nggak punya waktu, aku nggak paham. Itu ada alasannya aja pasti. Dan budaya baru entertaining ini sebenarnya punya banyak masalah. Salah satu masalahnya adalah kemampuan untuk menyerap informasi. Aku nggak mau terlalu panjang ngebahas itu, kalian bisa cari sendiri aja gitu video pembahasan dari akademisi yang lebih valid. Tapi intinya yang mau aku sampaikan adalah ini tuh kayak memperlihatkan kemampuan daya serap yang rendah gitu. Kadang-kadang kau bisa ngelihat hasilnya dari ujian bahasa Indonesiamu, yang dimana kadang-kadang beberapa orang di antara kita itu masih ngerasa struggle gitu buat nyari paragraf inti atau kesimpulan dari soal bahasa Indonesia. Penyebab lain cerita singkat atau recap ini bisa laku adalah karena orang-orang beralasan mereka nggak punya banyak waktu, yang dimana kadang-kadang aku ngerasa ini kayak agak kurang valid gitu. Sekarang pertanyaanku, kalau misalnya kau punya waktu untuk nonton alur cerita atau cerita singkat atau recap, kenapa nggak nonton animenya sendiri? Maksudnya nonton aja anime sendiri. Kadang-kadang kan ada gitu orang yang nontonin cerita singkat atau alur cerita anime ini episode segini dengan durasi yang mirip-mirip sama animenya. Maksudku ngapain kau nonton itu? Kenapa nggak nonton animenya aja? Kayak kau ngapain gitu? Maksudku gini loh, dalam waktu 24 jam, ya masa iya kau sibuk terus? Aku nggak tahu ya. Setiap manusia kan emang punya kesibukannya masing-masing, punya urusan masing-masing. Dan menurutku itu masuk akal gitu, kalau misalnya punya kesibukan. Dan saranku, kau bisa ngeliat aja gitu, orang yang ngebahas animenya, dan kau bisa berpikir dari situ. Kira-kira ini anime cocok buat kau atau enggak? Daripada kau membuang waktumu untuk nonton cerita singkat. Karena mendingan kau nonton orang yang ngebahas animenya gitu, biar kau tahu kira-kira ini worth untuk ditonton atau enggak. Terus inti dari video ini apa bang? Intinya adalah aku nggak suka dengan konten recap alur cerita atau cerita singkat. Ya maksudku itu sama aja kayak nggak menghargain animenya gitu. Karena itu kayak masuknya pembajakan. Dan itu membuat orang-orang nggak diskusi atau bahkan lebih cepat melupakan animenya. Tapi sekali lagi, aku bukan bapakmu jadi aku nggak bisa ngatur kau. Kalau misalnya kau suka ya urusanmu. Kalau misalnya aku nggak suka ya berarti kita satu pandangan. Dan di sini aku minta tolong bedakan mana konten alur cerita atau recap sama konten yang beneran ngebahas animenya. Kayak misalnya di episode ini terjadi apa dan bisa membuat teori gitu. Atau misalnya ngasih tahu ada simbolisasi apa di anime ini. Ya itu jauh lebih mending daripada cuma nonton cerita singkat gitu. Dan kalaupun misalnya kau nonton cerita singkat,
ya cari aja yang versi komedi, yang dimana kau sudah nonton animenya dan kau ngelihat cerita singkatnya yang dikomediin. Karena kalau komedi itu masih mending, karena di situ ada proses kreativitas gitu, nggak cuma nyeritain ulang apa yang terjadi di animenya. Tapi sekali lagi terserah, aku nggak menghalangi. Kau mau bikin konten itu terserah, kau mau menikmati konten itu terserah. Aku bukan bapakmu, kecuali kalau mamamu mau sama aku. Dan ya udahlah ya, itu aja untuk marah-marahku untuk sekarang. Untuk sekarang itu dulu ya. Dan aku admin Yami Setan Anime. Stay clean and sound. Tapi gini loh, coba kau pikirkan baik-baik. Aku sampai sekarang masih nggak paham sama orang-orang yang ngaku mereka udah nonton anime, padahal mereka cuma nonton cerita singkat atau nonton alur cerita atau recap. Terus mereka sosokan ngenilai anime. Bro, anime itu punya banyak yang bisa dinilai. Ada animasi, ada musik, ada pengkarakteran. Kalau kau cuma nonton cerita singkat, apa yang bisa kau nilai? Kayak kau bahkan cuma dapat cerita singkat gitu. Kayak ini tuh kayak kau sejarawan, cuma tahu sejarahnya singkat, tiba-tiba ngerasa jadi ahli sejarah. Kan aneh ya. Orang-orang yang bener-bener belajar sejarah pun kayak, ini orang ngapain anjir, sotoy banget. Kau ngerti nggak maksudku? Ya, tapi terserah, sekali lagi terserah. Kalau kau mau suka ya urusanmu, kalau kau nggak suka ya udah gitu. Ya sekali lagi aku cuma ngasih tau opiniku. Kalau kita beda opini, ya udah gitu. Too bad, opini kita beda. Terus kalau kau ngelarang aku beropini, menurutku kau setingkat sama